Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Resiko galbay 15 pinjol legal. Ini banyak yang bertanya kepada saya resiko-resiko itu, padahal saya sudah menjelaskan berulang-ulang kali. Mungkin teman-teman sudah bosan ya, tapi ya bagi saya tidak ada kebosanan dalam sebuah edukasi, karena ini bagian dari hobi dan setiap hari orangnya silih berganti yang masuk, jadi nggak orang yang sama, berbeda-beda. Makanya setiap hari saya dibom dengan pertanyaan yang sama dan tidak terlepas dari yang namanya resiko aman galbay, apa yang akan terjadi. Oke, buat teman-teman semuanya, seperti biasa ya, sebelum saya melanjutkan saya sampaikan juga, buat teman-teman yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik link yang ada di dalam deskripsi. Sudah saya sematkan linknya di sana. Teman-teman tinggal klik aja dan pilih telepon dan gabung di grup WhatsApp Medi Broni ya. Atau teman-teman ingin menjadi membership di channel ini juga silahkan. Oke. Untuk pinjolnya mungkin seperti biasa ya, tidak lepas dari yang namanya Aku Laku, Kredipo, Shopee, Kredit Pintar, Ada Pundi, Samir, Pinjam Duit, Uatas, Bantu Saku, Pinjam Win-Win, dan lain-lain. Banyak lagi sebenarnya ya. Mungkin lebih dari 15 kalau saya rasa, tapi kebanyakan orang-orang hanya bertanya di satu sisi saja. Apa resikonya kalau kita tidak melakukan pembayaran di aplikasi tersebut? Benarkah kita akan dipenjara nantinya? Benarkah kita akan dipidana nantinya? Atau kita diproses ke jalur hukum? Seperti itu atau tidak? Coba dulu teman-teman, seperti itu nggak pikiran Anda setiap hari? Benar atau tidak DC-nya akan berkunjung ke rumah, DC-nya akan datang ke rumah, nanti menarik aset-aset yang ada, saya dibawa ke kasus perdata, saya diproses di persidangan? Itu pasti bayangan teman-teman semuanya. Oke. Untuk Anda semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol, Anda berfokus pada resiko apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan pembayaran. Resikonya seperti biasa teman-teman semuanya, tidak lepas dari yang namanya Anda ditelepon terus-menerus. Ini adalah resiko yang tidak bisa Anda elakkan sama sekali, tidak bisa Anda hindarkan sama sekali. Ya, Anda akan diancam secara terus-menerus melalui WhatsApp. Terkadang mereka mempunyai dua nomor yang berbeda. Yang satu menagih sesuai SOP, yang satu mencaci maki. Perbedaannya, yang sesuai SOP ada nama aplikasinya, yang mencaci maki tidak ada nama aplikasinya. Ini bagian dari risikonya juga. Yang terakhir, Anda akan dikirimkan somasi-somasi, nuansa-nuansa hukum, dan lain sebagainya melalui email. Tiga hal ini resiko wajib yang akan Anda temukan ketika Anda mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Anda ditelepon, Anda dicaci maki, Anda di WhatsApp, Anda dihina-hina, Anda di email, Anda ditakut-takuti. Tiga hal wajib. Ya, ini nggak bisa Anda hindari. Anda sudah masuk ke ranah pinjol, ya, yang hal-hal seperti ini pasti akan Anda temukan. Mulai dari teleponnya, WA-nya, emailnya, tidak bisa Anda pungkiri. Ya, ingat buat teman-teman semuanya, tidak bisa Anda pungkiri, kecuali, ya, kecualinya nanti saya sampaikan sama Anda. Oke, ini resiko yang tidak tertulis akan Anda dapatkan. Tidak ada dalam kamus OJK. Tidak ada ditentukan oleh OJK bahwasanya pinjol, kalau ada nasabah yang tidak melakukan pembayaran, kamu caci maki. Nggak ada dituliskan OJK. Kalau ada nasabah yang telat bayar, kamu hina-hina mereka. Nggak ada dituliskan OJK. Ini resiko yang tidak tertulis dan itu wajib Anda dapatkan. Kalau Anda mengalami telat bayar, Anda tidak mampu bayar, nggak usah heran dengan telepon yang caci maki, WhatsApp yang menghina, email yang menakut-nakuti Anda. Nggak usah heran. Ini pinjaman online. Kalau Anda tidak diancam, itu nggak pinjaman online namanya. Kalau Anda tidak ditakut-takuti secara online juga melalui WhatsApp, itu nggak pinjaman online namanya. Justru karena mereka pinjaman online, mereka juga berkekuatan secara online. Tetap mereka nggak lepas dari sini. Dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Ya, itu resiko yang tidak tertulis, tapi selalu Anda dapatkan. Oke.
Resiko tertulisnya seperti apa, Bang? Benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Benarkah saya akan dipenjara? Atau nantinya saya akan ditagih sampai 1 miliar dan pokoknya nggak ada henti-hentinya aset saya akan diambil? Oke. Tidak ada OJK menulis seperti itu. Resiko Anda tidak mampu bayar hutang akan dipenjara, OJK tidak menulis seperti itu. Ya, atau resiko Anda tidak bayar hutang, aset Anda akan diambil, OJK tidak menulis hal itu. Atau misalnya Anda tidak bayar hutang, Anda diproses ke jalur hukum, OJK mempersilahkan hal itu gitu loh ya, berbeda sedikit. Jalur hukumnya yang mana? Yang perdata. Setelah 90 hari pinjol dilarang melakukan penagihan, tapi pinjol masih diberikan 2 opsi. Pertama, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihannya. Yang kedua, bekerja sama dengan lawyer atau penasihat hukum untuk menjatuhkan ke wan prestasi. Berarti perdata diperbolehkan. Pertanyaannya adalah, pinjol mana yang mau melakukan hal itu? Kenapa, Bang? Kok nggak mau pinjolnya melakukan? Kan pasti itu pertanyaan Anda. Kenapa gitu loh? Pertama, biaya untuk memproses Anda ke jalur perdata itu bukan sedikit. Banyak biayanya itu. Dan habis itu, waktu yang dipergunakan untuk memproses Anda ke jalur perdata lama. Oke. Dan yang ketiga adalah hasil keputusan dari majelis hakimnya nanti tidak memuaskan pihak pinjolnya. Itulah alasan kenapa pinjol tidak mau memproses Anda ke jalur hukum secara perdata. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya. Itulah makanya pinjol tidak mau memproses Anda ke jalur perdata. Tapi pinjol lebih mengambil opsi yang pertama, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan dan merekrut jasa debt collector untuk tetap terus melakukan penagihan terhadap diri Anda. Itulah kenapa Anda dicaci maki debt collector, ditakut-takuti debt collector via WhatsApp, diancam melalui email. Ini debt collector. Ya. Terus resiko yang tertulis yang dipakai hari ini apa? Resikonya adalah nama Anda masuk ke dalam fintech data center bagi pinjol yang tidak mempunyai akses ke BI Checking, atau nama Anda dimasukkan ke dalam BI Checking dan Slick OJK yang terbaru namanya. Untuk apa? Untuk membatasi diri Anda buat ke depannya. Pertama, tidak bisa meminjam lagi di aplikasi perbankan manapun. Ya. Mau di bank manapun Anda tidak bisa lagi meminjam kalau nama Anda masuk ke dalam BI Checking atau Slick OJK. Kalau nama Anda masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending, Anda tidak bisa lagi meminjam ke aplikasi manapun. Apakah ini berakhir? Apakah ini selesai? Apakah itu clear? Enggak. Si pinjolnya tidak terima dengan hal itu gitu loh. Si pinjol tidak mau kalau hanya resikonya nama Anda dimasukkan ke dalam BI Checking atau fintech data center. Pinjol nggak terima dalam hal itu. Karena bagi pinjol adalah data Anda belum hancur. Data Anda belum pokoknya data Anda itu belum hancur lah. Itulah kuncinya gitu loh. Yang jelas dia pengen data ini sehancur-hancurnya. Maksudnya hancur gimana? Diarahkanlah Anda untuk berhadapan langsung dengan yang namanya penagih hutang melalui telepon tadi. Ditelepon dan diancam. Tujuannya apa? Dia sudah tahu nih Anda ini tidak mampu bayar. Anda nggak ada duit lagi. Anda sudah mereka miskinkan. Tapi mereka tahu data Anda itu masih bisa mereka gunakan. Ya, itulah kenapa Anda dihadapkan dengan penagih hutang untuk memberikan tekanan baik secara fisik maupun secara batin Anda, supaya terjadilah gali lubang tutup lubang. Itulah makanya pinjaman online itu sangat ganas kalau dalam menelpon. Itulah makanya pinjaman online itu sangat buas ketika chat WhatsApp, sangat seram ketika meng-email. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan pemikiran Anda supaya Anda ketakutan. Begitu Anda ketakutan, si pinjol akan menjadi remote control untuk mengendalikan Anda dari jarak jauh supaya data Anda bisa lebih hancur lagi. Terjadilah gali lubang. Hutang yang semulanya 1 aplikasi menjadi 2 aplikasi. Hutang yang semulanya 2 aplikasi menjadi 4 aplikasi. Itulah si pinjol kenapa dia selalu menagih Anda 1 hari atau 2 hari menjelang jatuh tempo. Untuk apa ini? Untuk menekan Anda habis-habisan supaya Anda jangan berpikir dengan logika, Anda lebih membawa perasaan, sehingga Anda tidak memikir panjang untuk gali lubang tutup lubang. Ya, kalau hanya nama Anda diserahkan ke OJK, si pinjol nggak mau dong.
Ya kan? Rugilah mereka karena mereka menginginkan keuntungan yang besar. Bukan untuk memblacklist nama Anda. Ya, tapi mereka memanfaatkan Anda untuk menggunakan data Anda meminjam ke aplikasi berikutnya supaya mereka mendapatkan untung. Mereka memanfaatkan juga data Anda untuk mereka ancam-ancam supaya Anda menjual aset-aset Anda supaya mereka dapat untung. Mereka sengaja memanfaatkan foto-foto selfie dan KTP Anda melakukan pengancaman terhadap diri Anda supaya hasil kerja Anda berikan ke mereka untuk mereka dapat untung. Semuanya keuntungan bagi si pinjol. Itulah kenapa saya sampaikan buat teman-teman semuanya, bagi yang baru telat bayar pinjol, yang sudah menyatakan tidak mampu bayar pinjol, step awal yang harus Anda lakukan adalah memutus 3 komunikasi yang menjadi sumber kekuatan pinjol. Telepon, WhatsApp, dan email. Ini sumber kekuatan mereka. Kalau Anda ragu dalam hal ini untuk memutus komunikasi, Anda malah memikirkan sebar data, memikirkan kontak darurat, Anda akan hancur di posisi ini. Ya, Anda akan ditekan habis-habisan melalui telepon. Anda akan diancam. Ya, batin Anda akan diserang gitu loh, sehingga Anda tidak tahu lagi harus ngapain. Jadi Anda kelihatan seperti orang linglung gitu loh. Jadi yang ada dalam pemikiran Anda adalah, saya harus menyelamatkan nama baik saya. Apalagi Anda berpikir, jangan sampai orang tua saya tahu, jangan sampai suami dan segalanya tahu. Ya sudahlah, berarti Anda sudah masuk dalam perangkap pinjaman online. Itulah yang mereka inginkan. Ya, apapun perangkap yang dia bentuk untuk Anda, itu hanya untuk keuntungan mereka dan untuk memiskinkan Anda. Ya, yang jelas resikonya ya tadi itu. Kalau Anda membiarkan telepon ada, ya udah Anda dicaci maki, diancam. WhatsApp juga seperti itu, email juga seperti itu. Untuk membatasi ini, gantilah 3 hal ini untuk supaya Anda tidak mendapatkan resikonya lagi, walaupun ini adalah resiko wajib yang akan Anda dapatkan. Ya, lengkap dengan sebar data. Itulah muncul moto solusi utang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Data Anda disebar nggak ada masalah. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, orang-orang akan tahu, oh ternyata pinjaman online kayak gini. Ternyata pinjaman online kayak gini. Dengan adanya penyebaran data Anda disebarkan kepada kontak Anda sudah melakukan hal kebaikan. Dari mana kebaikannya, Bang? Dengan data Anda disebar, berarti Anda sudah memberi warning kepada kontak Anda, jangan pinjam pinjol kalau nggak mau terjadi seperti ini. Ya, secara tidak langsung Anda menyebarkan kebaikan melalui keburukan Anda sendiri. Ya, itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi orang bisa belajar dari permasalahan Anda. Ketika dia melihat pinjaman online, wah saya nggak mau nih kalau seperti ini konsepnya, saya nggak mau gitu loh. Ya kan, takutnya saya jadi kayak si A, kayak jadi si B, si C. Ya sudahlah, saya berhenti pinjam di pinjaman online. Itu kan sudah bagus. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau resiko yang tertulis di OJK masuk ke dalam BI checking dan data Anda ditindaklanjuti dan masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Cuman itu risikonya. Mau pinjol apapun, cuma itu risikonya gitu loh. Makanya si pinjol itu tidak puas, kawan-kawan semuanya. Paham nggak sampai di sini? Kalau paham, kira-kira tindakan apa yang harus Anda lakukan nanti setelah Anda menonton saya, boleh isi di dalam kolom komentar. Biar saya melihat teman-teman saya itu bahagia kembali, tersenyum kembali tanpa ada beban yang seperti ini. Oke ya, buat teman-temanku semuanya, sudah jelas? Tinggal Anda praktekin. Putuslah semua komunikasi, udah selesai perkaranya. Gak ada urusan hukum, gak ada urusan penjara, gak ada yang lainnya gitu loh. Ya, si pinjol itu membutuhkan Anda untuk keuntungan mereka. Mana mungkin dia mau proses Anda ke jalur hukum. Mana mungkin dia mau mempenjarakan Anda gitu loh. Sementara dia membutuhkan data Anda untuk kepentingan mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Dan habis ini jangan kemana dulu, Anda lanjutkan buat nonton video yang mana perintah langsung dari Bapak Prabowo kepada Kementerian Komunikasi dan Digital gitu loh, yang mana untuk membasmi judi online dan pinjol ilegal. Jadi teman-teman yang terjebak di pinjol ilegal bisa juga menyimak video ini. Fokus tugasnya tidak berubah, tapi ada penambahan, yaitu juga pembobotan kepada tugas di bidang digital ya. Jadi kalau kemarin beberapa kan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, PDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet. Jadi
judi online tentu salah satu fokusnya, pinjaman online ilegal juga. Prabowo meminta stop dan hapus judi online dan pinjol. Ya, ini teman-teman semuanya, simain. Bapak Prabowo langsung yang menyampaikan bahwasannya stop untuk bayar pinjol. Apakah langsung Bapak Prabowo pidatonya, Bang? Pidatonya sih nggak langsung, tapi melalui kementeriannya. Mengingat hari ini buat teman-teman semuanya, banyak sekali yang melaporkan dia tidak mampu lagi bayar, tidak sanggup lagi bayar, tapi masih juga ketakutan gitu ya. Dan di sini sebenarnya video ini belum pernah saya bahas. Bukan belum pernah ya. Jarang untuk saya bahas, dan saya paling malas membahas tentang pinjol yang seperti ini gitu loh teman-teman semuanya. Kenapa? Karena rasa saya, pembahasan saya tentang pinjol ini pun juga mubazir gitu loh. Tapi mengingat karena banyaknya teman-teman semuanya yang mengalami meminjam atau terjebak di aplikasi-aplikasi seperti ini, akhirnya ya saya bahas gitu loh. Yang biasanya saya lebih eksplisit itu, yang paling banyak saya bahas itu kan sebenarnya dari pinjol-pinjol legal ya. Tapi ya apa boleh buat gitu loh teman-teman. Macam-macam terjebaknya, di kopi susu lah, di pinjaman belari lah, di uang monyet lah, di uang kelinci lah, di uang babi, uang banyak nama uang-uangnya itu adalah pinjol ilegal. Saya sampaikan lagi ya buat teman-teman semuanya. Ini saya dekatin dulu. Atas alasan apapun, dulu di era Bapak Jokowi, Bapak Mahfud MD langsung komprehensif fair ya, sekitaran tahun 2021 sampai mungkin Pak Mahfud sudah kebingungan juga, ini harus kita kasih solusi yang seperti apa. Sampailah beliau menyampaikan, ini statement terakhirnya, sudah, masyarakat yang terjebak di pinjol ilegal ya, itu stop bayar. Oke, itu stop bayar, berhenti bayar, baik mencicil, memperpanjang, bahkan melunasi. Kalau Anda diancam, kalau data Anda disebar, langsung lapor ke pihak kepolisian, karena ranah pinjol ilegal tidak dikaper oleh OJK, sedangkan pinjol legal aja nggak dikaper OJK, karena apalagi yang ilegal. Nggak dikaper juga Asosiasi Fintech Pendanaan, tapi dikaper oleh Satgas Waspada Investasi dulu namanya, dan sekarang berganti Satgas Pasti, dan pihak kepolisian. Itu statement dari Bapak Mahfud MD. Yang terbaru, Bapak Prabowo juga menyampaikan dengan hal yang sama. Ya, bahkan Bapak Prabowo menekankan kepada Kementerian Digital ya, kepada Mbak Mutia waktu itu, menyampaikan juga bahwasanya kita ditambah lagi tugas ini. Ya, judi online, pinjol ilegal diburu. Kalau pinjol ilegalnya diburu oleh pihak kementerian, otomatis ini perintah dari presiden. Kalau ini perintah dari presiden, berarti Anda yang mengalami meminjam di aplikasi itu berhenti membayar. Terus apa yang harus kita lakukan, Bang, untuk membatasi diri supaya jangan diteror dan jangan disebarkan data? Supaya jangan terlalu meluas, diedit kepala kita dengan gambar-gambar yang tak senonoh. Kan itu yang teman-teman khawatirkan kan. Tapi sebelumnya saya pengen pendengarkan dulu ini tentang dari Ibu Menteri yang bicara soal judi online dan pinjol ilegal. Silahkan dulu. Fokus tugasnya tidak berubah, tapi ada penambahan, yaitu juga pembobotan kepada tugas di bidang digital ya. Jadi kalau kemarin beberapa kan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, PDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet. Jadi judi online tentu salah satu fokusnya, pinjaman online ilegal juga. Kurang lebih seperti itu. Itu perintah dari presiden langsung. Kalau perintahnya ke presiden, dari presiden langsung ke menteri, otomatis rakyat yang mengetahui hal ini itu untuk stop dan berhenti bayar selamanya. Sekarang tinggal PR-nya bagaimana membatasi supaya dia tidak sebar data. Oke. Kalau pinjol ilegal tidak ada cerita dia untuk tidak sebar data. Justru kalau dia tidak sebar data itu bukan pinjol namanya gitu. Pinjol itu ciri khas dari pinjol adalah mengancam dan menyebarkan data. Ini ciri-ciri khas dari pinjol. Asalkan orang sudah bermain dengan pinjol,
sebar data, habis itu mengancam. Ya, ini ciri-ciri khas mereka. Tapi kalau itu tidak ada, itu bukan pinjol namanya gitu. Ibarat sayur tanpa garam itu nggak akan enak, kawan-kawan. Ya, makanya kalau sudah kita ngomongin pinjol, habis itu ngomongin telat bayar, ngomongin tidak mampu bayar, dia yang ada dalam pemikiran kita, sebar data nggak? Diancam nggak? Itu sudah hal pasti. Bagaimana kita membatasi diri untuk hal ini? Tentunya pasti bisa dong. Ya, kita membatasi diri bukan berarti kita menghentikan mereka untuk mengancam, menghentikan mereka untuk sebar data, tapi menghentikan diri kita untuk tidak melihat lagi apapun yang diucapkan oleh si pinjol ini. Kalau kita sudah tidak melihat lagi, kita sudah tidak mendengar lagi, ya, kita sudah tidak membaca lagi apapun dari mereka, sebar data pun berakhir, ancam mengancam pun berakhir, karena pinjol ilegal tidak ada kekuatan lain. Ya, mereka status mereka tidak diakui. Ya kan? Tidak diakui, status mereka ilegal. Tapi ingat buat teman-teman semuanya, saya pun juga sebenarnya malas ini saya warning juga balik ya. Karena saya membahas hal-hal seperti ini, itu pasti akan dipotong-potong nantinya. Itu sudah banyak video-video yang saya laporkan karena dipotong-potong gitu loh. Oke. Terlepas dari Bapak Mahfud MD menyampaikan tidak usah bayar di pinjol ilegal, sampai dengan perintah Presiden melalui Menteri untuk membasmi pinjol ilegal, tapi ini bukan dijadikan aji mumpung. Ya, bukan berarti teman-teman ikut dengan rombongan perampok online untuk menjebol pinjol ilegal, ya. Tapi kalau sudah terlanjur terjebak atas dasar ketidaktahuan kita, bukan dengan unsur disengaja, ya kita apa boleh buat. Ya, tapi jangan ini direncanakan, karena banyak juga komplotan di luar sana yang masih sibuk mencari daftar-daftar pinjol ilegal yang gampang untuk dicairkan. Ingat, saya pernah bahas sama Anda, satu pinjol legal mempunyai 10 pinjol ilegal di bawah. Kemungkinan. Kenapa seperti itu, Bang? Karena ketika kita meminjam di pinjol legal, promosi dari pinjol ilegal pasti masuk. Ya. Itulah makanya saya bilangnya sama teman-teman, walaupun Anda tidak usah membayar soal pinjol ilegal, ini bukan berarti Anda harus meminjam sebanyak-banyaknya, enggak. Ya, 2018 yang lalu, sewaktu masih di Kominfo, itu saya masih ingat statement dari Bapak Samuel menyampaikan, pinjam sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal, tapi nggak usah dibayar. Setelah itu beliaunya hilang gitu loh. Nggak ada konfirmasi lanjutannya seperti apa gitu. Jadi ini tolong ya buat teman-teman semuanya. Walaupun pinjol ilegal itu tidak layak untuk kita pinjam, bukan berarti ini harus Anda jebol semuanya. Jangan. Ya, jadi kalau sudah terlanjur terjebak, ya apa boleh buat. Oke, balik lagi ke soal sebar data dan ancaman. Kalau kita tidak melihat lagi sebar data, tidak melihat lagi ancaman, pasti Anda tidak akan ketakutan. Dan pinjol ilegal pun tidak akan melakukan dengan hal yang sama. Karena gitu pinjol ilegal itu berbeda dengan legal gitu loh. Bedanya beda tipis, kalau pengancamannya sih sama. Kalau pinjol ilegal, kalau nomor Anda sudah hilang, dia juga berbarengan dia akan hilang gitu loh. Kalau nomor Anda sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak bisa lagi mereka mengancam, karena mereka cuman kekuatannya benar-benar cuman ada di sana gitu loh. Mereka nggak akan lagi gitu loh memburu-buru Anda sejauh apapun, dia nggak akan ada lagi. Kalau untuk daftar pinjol ilegal, saya memang nggak hafal. Kalau teman-teman bertanya, Bang, apa aja daftar pinjol ilegal? Saya nggak hafal. Ya, cuman yang saya hafal itu adalah pinjol legalnya. Pinjol legal ada 97. Tambah pay letter, ya kan? Tambah lagi dengan kartu-kartu kredit yang lainnya yang berbasis digital juga. Ini adalah pinjol legal. Yang jelas yang pinjolnya 97. Di luar dari 97 pinjol legal ini, berarti itu ilegal. Ya. Tapi jangan terlalu cepat memvonis. Lihat dulu, pay letter nggak ini? Kartu kredit digital nggak ini? Ya, Anda harus pastikan dulu. Kalau memang tidak ada juga, tidak ada di pay letter, tidak ada di kartu kredit digital, berarti real mereka ilegal. Namanya aneh-aneh. Pinjamin cepat. Ya kan? Ada pinjam lari, tapi udah nggak tahu lagi saya kemana hilangnya gitu. Pinjam kelinci. Pinjam tikus ada nggak sih? Pinjam babi atau apa kayak? Kalau pinjam orang hutan ada, ya kan? Pinjam uang orang hutan ada gitu loh namanya, ya nggak sih? Pinjam kopi susu ada juga. Apalagi ya, banyak sebenarnya gitu loh. Tapi saya nggak hafal benar-benar. Kalau untuk pinjol ilegal, saya memang angkat tangan. Karena nama mereka itu satu aplikasi itu bisa 30 nama mereka gitu loh.
Nah, yang diblokir OJK itu mungkin salah satu dari nama mereka, padahal aplikasi mereka tetap aja gitu loh. Cuman yang jelas buat teman-teman semuanya, itu sudah diperintahkan oleh Bapak Prabowo. Walaupun tidak secara langsung beliau menyampaikan, tapi beliau sudah tekankan untuk menambah tugas dari kementerian. Ini tugas utama dia. Basmi judol, basmi pinjol ilegal. Oke, jadi buat teman-teman yang terjebak di pinjol ilegal juga jangan tanya lagi. Bang, sebar data nggak bang? Ya pasti sebar data lah, orang status dia ilegal kok. Tapi mereka sebar data, mereka gentleman loh. Mereka sebar data, mereka mengancam, tapi mereka sebutkan nama aplikasi. Berbeda dengan pinjol legal. Pinjol legal mereka mengancam, menyebarkan data, tapi nggak pernah sebutkan nama aplikasi. Itu bedanya. Ya mungkin dari teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuman itu aja. Karena jarang-jarang saya bahas soal pinjol ilegal, karena saya lebih tegas itu kepada pinjol legal. Karena bagi saya musuh yang paling terberat itu adalah pinjol yang resmi, yang berstatus legal, yang diresmikan oleh OJK. Kalau yang ilegal kita sudah tahu, namanya juga barang selundupan, barang nggak jelas. Ya wajar lah ya kan, kita aja yang meminjam ke aplikasi nggak jelas, ilegal, tidak diakui, tidak berstatus jelas, ya wajar lah data kita disebar. Tapi yang legal, itulah makanya saya lebih banyak itu membahas soal pinjol ilegal ya, tapi pinjol legal. Tapi nggak apa-apa juga. Ini buat teman-teman semuanya, karena saya perhatikan banyak itu yang terjebak di aplikasi pinjol ilegal. Ya, mudah-mudahan dengan video ini itu bisa membantu teman-teman semuanya. Tapi ingat satu hal lagi, jangan dijadikan ini aji mumpung untuk Anda ambil sebanyak-banyaknya, habis itu Anda tidak bayar. Jangan ya, itu nggak bagus kita sebagai manusia. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.